Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Al-ayat. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Salamah rahimahullah, semoga namun taklim wonten yang menika kita bawadani kanthi mangga majelis kita berikan al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita diperkenankan untuk bisa bersama-sama hadir, meluangkan waktu, melangkahkan kaki kita dari rumah menuju ke masjid ini dalam rangka mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersama-sama menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada uswah teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimahullah,
diawali dengan satu seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditujukan khusus kepada orang-orang yang beriman. Di surat Al-Hasyr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semuanya bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan masing-masing kalian hendaklah memperhatikan apa yang telah dilakukan pada masa yang lalu untuk kepentingan di masa yang akan datang. Wattaqullah, dan hendaklah kalian senantiasa bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian perbuat, apa yang kalian lakukan. Di ayat yang ke-18 surat Al-Hasyr ini, marilah kita bersama-sama untuk istiqomah di dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti yang sesungguhnya. Apa itu takwa? Al-imtithalu awamirihi wa istinabu nawahihi, senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan senantiasa berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mesti harus kita perhatikan setiap saat, karena kita tidak tahu kapan, di mana, karena apa kita akan mati, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidur pun bisa tidak bangun. Beberapa hari yang lalu artis terkenal wanita saat tidak sakit terus tidur, ya, diketahui oleh suaminya sudah tidak bergerak. Karena itu ini menjadi peringatan bagi kita. Yang namanya kematian itu sebuah misteri. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan, tidak ada yang tahu waktunya. Di mana kita juga tidak ada yang tahu. Sebab apa juga tidak ada yang tahu. Nah, mengingat kematian itu sebuah misteri yang kita tidak tahu, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 itu mengingatkan kepada kita untuk introspeksi diri, untuk mawas diri, untuk koreksi diri, melihat
perjalanan hidup kita yang sudah kita lalui pada masa yang lalu. Monggo kalian pun sami. Ibarat kita naik kendaraan itu, kita melihat ya, spion kita untuk senantiasa jangan melihat spion terus, tetapi sewaktu-waktu melihat spion untuk terus menatap ke depan. Artinya apa? Kita mengevaluasi kekurangan-kekurangan kita di masa yang lalu, kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu, untuk kita perbaiki di masa-masa yang akan datang. Jangan sampai kita jatuh tertimpa tangga, sudah jatuh tertimpa. Artinya jangan sampai kemudian kita juga terperosok ke dalam lubang yang kejeblok meneh. Ya, kita tidak belajar dari pengalaman masa lalu kita lihat yang kurang kita perbaiki, yang salah kita mohonkan ampun kepada Allah untuk kita perbaiki. Menatap masa yang akan datang lebih baik. Maka yaumuhu khairan min amsihi wa huwa rabihun. Barang siapa yang hari ini, saat ini, bisa dipahami juga tahun ini sebuah waktu nih. Dan perjalanan waktu itu kan dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke pekan, dari pekan ke bulan, dari bulan ke tahun. Kita diminta untuk mengevaluasi. Maka yaumuhu, barang siapa yang hari ini, saat ini lebih baik, khairan min amsihi, dari waktu yang lalu, dari hari yang lalu, dari minggu yang lalu, dari bulan yang lalu, dari tahun yang lalu. Fahuwa rabihun, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kita tentu mengharapkan menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi. Ya, kemudian kita diingatkan wa man kana misla amsihi, barang siapa yang hari ini, bulan ini, tahun ini masih sama dari waktu kemarin, fahuwa mamkur, maka dia termasuk orang yang tentu kita tidak menginginkan menjadi orang-orang yang merugi. Ibarat orang berdagang, kita beli barang itu harganya 10.000, dijual sama 10.000, sudah rugi waktu, tidak mendapatkan keuntungan. Ini orang yang apalagi lebih jelek, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi wa huwa mar'um, barang siapa yang hari ini, bulan ini, tahun ini lebih
hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi perhatian kita untuk senantiasa introspeksi, untuk memperbaiki diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa, dan Allah sangat teliti terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian di surat Al-Maidah yang tadi sudah kami sampaikan, Allah mengingatkan kepada kita, orang-orang yang beriman, ayat 35, kalau tidak keliru ini. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ini fi'il mudhari' lil istimrar, kata kerja sedang dan akan, berarti terus menerus ini untuk bertakwa kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah, kepadanya. Kita mencari wasilah, mencari jalan. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah. Pengertian jihad itu tidak hanya berperang, tetapi bersungguh-sungguh. Wajahidu, dan hendaklah kalian bersungguh-sungguh berjuang fi sabilihi, di jalan Allah, di jalannya. La'allakum tuflihun, kata la'allakum ini sebuah harapan, tetapi yang menyatakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengandung sebuah kepastian. La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat keberuntungan. Jadi surat Al-Maidah ayat ke-35 ini juga mengingatkan kepada kita, orang-orang yang beriman, semoga kita termasuk di dalamnya, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Yang kedua, diperintahkan kita untuk mencari wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbagai cara. Wasilah itu perantara. Wasilah itu perantara. Maka kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian bersungguh-sungguh, diperintahkan untuk bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi seorang muslim ini, mari kita penuh kesungguhan, kita pahami Islam ini secara benar, kemudian kita amalkan, kita praktekkan dalam sikap perilaku kita sehari-hari. Baik, dua ayat ini mengingatkan kepada kita, orang-orang yang beriman, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimahullah, pada kesempatan pagi hari ini mari kita mengambil sebuah ibrah. Sebuah ibrah itu sebuah pelajaran. Ini ada sebuah kisah. Kisah itu nyata, tetapi kisah ini terjadi pada masa sebelum
sebelum sebelum umat Muhammad, yaitu ada 3 orang yang terjebak di dalam gua, yang kemudian ya diceritakan ini di sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini sahih. Hadisnya panjang, kalau dibaca Arabnya enggak cukup. Yang penting kita mengambil ibrahnya. Saya bacakan artinya nih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, jadi Abdullah bin Umar mengatakan, sami'tu, aku mendengar. Kalau aku mendengar itu kira-kira hadir enggak? Hadir. Tidak, kalau hadis itu ada anna Rasulullah. Tapi kalau sami'tu itu ya, yang menyatakan ada di dalam majelis Rasul. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah bersabda dalam sebuah majelis. Ada 3 orang dari umat sebelum kalian. Berarti Rasulullah ini menceritakan umat sebelum. Tiga orang dari umat sebelum kalian melakukan perjalanan. Dalam sebuah perjalanan itu, lalu mereka masuk ke dalam gua untuk berteduh di sana. Kalau kita melihat Jazirah Arab, luar biasa nih, bebatuan, sedikit tanaman bahkan tidak ada. Suasana tentu sangat jadi jarang hujan di sana itu. Nah, masuk ke dalam gua untuk berteduh. Tiba-tiba ada batu besar yang runtuh dari atas gunung. Jadi rupanya gua itu ada di gunung. Kemudian ada batu yang runtuh dan menutup pintu gua. Tertutup gua itu ya, tiga orang itu ada di dalam. Kemudian mereka berkata, kalian tidak dapat selamat dari batu ini. Tidak akan selamat dari batu kecuali kalian berdoa dengan perantara amal-amal soleh kalian. Doa, permohonan, ini suasana yang sangat genting, masuk dalam sebuah lubang gua tertutup tanpa pertolongan orang lain, tanpa pertolongan pihak lain, maka tidak akan bisa keluar, pasti akan mati di dalamnya.
sebagai gambaran. Nah, ini mereka itu berkata mati. Kalau awake dhewe wis mati, awake dhewe wong telu itu mati. Kalian tidak dapat selamat dari batu ini kecuali kalian berdoa dengan perantara amal-amal soleh. Lalu salah seorang dari mereka berdoa, ya Allah. Dari 3 orang itu salah satunya berdoa, ya Allah. Dia mengingatinya. Dahulu saya memiliki kedua orang tua yang sudah renta. Saya tidak memberi minuman di malam hari untuk keluarga saya atau hewan ternak saya. Ini pemerah susu tentunya, yang punya orang tua yang sudah tua. Saya tidak memberi minuman di malam hari untuk keluarga saya atau hewan ternak saya sebelum saya memberi minuman untuk keduanya, untuk kedua orang tua. Suatu saat saya ada keperluan hingga pulang larut malam dan belum sempat saya beri minum. Artinya belum sempat memberikan minum kepada orang tua. Maka saya buatkan minuman untuk mereka. Namun ternyata saya dapati mereka telah tertidur. Orang tuanya sudah tertidur. Saya tidak ingin memberikan minum kepada keluarga dan hewan ternak saya sebelum saya memberikan minum kepada orang tua, kedua orang tua saya. Maka saya tunggu mereka bangun dari tidur sambil memegangi wadah minuman tersebut. Gambar bayangkan itu. Ngenteni kedua orang tuanya bangun. Begitu setianya dia. Saya pun tidak ingin membangunkan keduanya. Orang wani bukan. Sementara anak-anak saya menangis kelaparan. Ini sebuah ujian. Dan memegangi kaki saya, merengek-rengek. Begitu seterusnya hingga terbit fajar. Kemudian terbit fajar, lalu aku membangunkan keduanya dan memberinya minum. Ini sebuah gambaran kepada kita. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu karena mengharap ridho-Mu, lepaskanlah kami dari batu. Kemudian dia dorong batu itu dengan tadi memohon pertolongan kepada Allah, tetapi dengan mengingat-ingat amal yang sudah dilakukan. Lalu batu besar itu bergeser sedikit. Bukan kekuatan dia mendorong, tetapi atas pertolongan Allah. Allah lah yang menggerakkan batu itu. Namun mereka belum bisa keluar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi. Yang lain berkata, yang kedua ini berkata, ya Allah, dahulu ada putri pamanku yang sangat aku cintai. Anas Abi seorang yang mencintai saudara sepupu. Anak pamannya kan saudara sepupu gitu. Lalu aku ingin berbuat zina dengannya, namun dia menolaknya. Hingga suatu saat terjadi musim paceklik, krisis pangan. Maka dia datang untuk meminta bantuan. Si wanita anak pamannya tadi minta bantuan.
maka aku memberikannya 120 dinar dengan syarat dia menyerahkan kehormatannya kepadaku. Maka dia bersedia. Kepepet, dia bersedia. Hingga ketika aku dapat melakukan apa yang aku inginkan terhadapnya, dia berkata, ini sudah mau melakukan perbuatan zina. Kemudian si wanita itu berkata, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Cincin tidak boleh dilepas kecuali oleh orang yang berhak. Maka aku pun takut melakukan perbuatan itu. Si laki-laki tadi kemudian pergi begitu saja meninggalkan wanita itu karena takutnya kepada aku tinggalkan pula emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut semata untuk mengharap ridhamu, maka bebaskan aku dari apa yang aku alami ini. Kemudian batu itu bergerak, bergeser, sudah agak lebar 2/3-nya. Namun belum bisa keluar 3 orang itu. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya. Yang ketiga berkata, ya Allah, dahulu aku menyewa beberapa orang pekerja. Jadi seorang yang kaya kemudian punya pekerja, lalu aku berikan upah mereka masing-masing, kecuali 1 orang yang meninggalkannya begitu saja, tidak mengambil upahnya, pergi begitu saja. Maka upahnya tersebut aku investasikan hingga berkembang. Bayarannya apa? Pekerja yang pergi meninggalkan begitu saja, cara saya ini 100.000 begitu, kemudian dikembangkan. Lalu sekian lama kemudian orang itu datang kepadaku. Waktu lama kemudian datang menagih. Wahai fulan, berikan upahku. Wahai tuan, berikan upahku. Maka aku katakan kepadanya, semua yang engkau lihat berupa unta, ternyata upah tenaga tadi sudah dikembangkan menjadi banyak. Ada unta, ada sapi, ada kambing, dan budak. Wis ana napa istilahnya tukang memelihara, hartanya menjadi banyak. Itu upahmu. Maka orang itu berkata, wahai tuan, jangan meledek aku, ngenyek kan gitu. Jangan cara awake dhewe sekarang ini kan telah ngenyek. Aku berkata, sungguh aku tidak meledekmu. Lalu orang itu mengambil semuanya tanpa menyisakan sedikit pun, dibawa semuanya. Ya Allah, jika aku lakukan semua itu karena mengharap ridhamu, maka bebaskanlah aku dari apa yang aku alami ini. Bergerak lagi batu itu hingga akhirnya mereka lubang itu menjadi lebih lebar, bisa untuk keluar orang. Artinya apa? Dalam kondisi genting kita menghadapi masalah ini. Ini ibrah yang penting untuk kita ambil pelajaran dari hadis ini, dari perjalanan 3 orang yang masuk dalam gua kemudian tertutup ini. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, orang yang
berbakti kepada orang tua, kedua orang tua. Dan birrul walidain ini menjadi amal yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang yang sudah masih punya orang tua, kita manfaatkan orang tua ini menjadi ladang amal kita untuk menggapai surganya Allah, untuk mendapatkan pertolongan dalam kondisi yang sangat genting menghadapi permasalahan. Orang kan punya masalah lagi. Tidak ada orang itu tanpa masalah. Yang ketika kita menghadapi masalah itu mungkin kita dalam kondisi sangat terjepit. Maka ini menjadi wasilah kita. Amalan yang tinggi di sisi Allah adalah birrul walidain. Nah, kalau orang tuanya sudah meninggal gimana? Birrul walidain menyambung silaturahmi yang sudah dibangun oleh orang tua. Apakah sahabatnya, apakah ya sahibnya, ini kita menyambung silaturahmi. Kemudian mendoakan. Doanya kita gimana? Kalau hadis Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku di waktu haji. Kalau di dalam Al-Quran, Rabbi firli wa li walidayya, atau di dalam surat apa itu yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, surat ini ayat 40 dan 41, saya lupa surat ini, yang doanya gini, Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tua, walil mu'minina, dan dosa orang-orang mukmin, yauma yaqumul hisab, pada hari ketika ditegakkan hari perhitungan. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ada hal yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita sudah meninggal. Kapan itu dilakukan? Setiap habis sholat. Kemudian yang kedua, amal yang tinggi nilainya di sisi Allah, ya, dari hadis tersebut yang disampaikan oleh Rasulullah itu, yaitu senantiasa menjauhi dosa, takut berbuat dosa. Ini menjadi wasilah kita. Tadi takut melakukan zina, sesuatu yang tidak halal kecuali dengan nikah. Ini juga menjadi ibrah bagi kita. Kemudian yang ketiga, cepat saja ini. Yang ketiga, tidak mengambil hak yang bukan haknya. Tadi hak upah pegawainya kemudian dikembangkan, berkembang banyak, kemudian diambil oleh yang memiliki, diberikan semua dengan penuh keridhaan, dengan penuh keikhlasan. Ini juga menjadi hal yang penting nek saiki mboten ngerti. Kepara malah nek iso ngerakuk, wis duwe penghasilan akeh, wis korupsi. Ini.
pertama amal yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita boleh menyebut amal yang kita lakukan ini sebagai wasilah doa. Ini ibrahnya. Kemudian kita juga doa pada saat yang penting itu bisa dilihat di surat An-Naml ayat yang ke-62. Surat An-Naml itu seperti ini ayatnya. Dibuka kalau ada yang bawa Quran itu. Kita bacakan ayatnya. Cari dulu nih. Tidak ada Quran. Surat An-Naml ayat 62. Oh, ini penutup saja. Tutup ayat ini. Oke, surat An-Naml, surat yang berapa? An-Naml ayat 62. Surat ke-27 An-Naml itu semut. Ayat 62. Bunyinya gimana? Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayatnya. Amman yuhibbu amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu. Ini ayatnya. Artinya saja kita baca nih. Bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya. Ini kita pernah mengalami kesulitan nih. Nah, kita tentu senjata kita dalam mengatasi kesulitan itu adalah doa. Kita bisa menyebut amal yang kita lakukan. Maka mari kita mencoba amal yang kita lakukan ini menjadi senjata kita untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo, amalan apa? Mungkin kita senantiasa sedekah walaupun hanya sedikit setiap hari tapi istiqomah. Bisa juga mungkin amalan kita membantu anak yatim dengan penuh keikhlasan atau yang lain. Mari kita coba. Paling tidak kita punya amalan-amalan yang istiqomah kita lakukan. Amalan yang sedikit tetapi istiqomah, mudawamah itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan 3 orang yang terjebak di dalam gua itu, yang kemudian datang pertolongan Allah ya, dengan menyebut amalan yang sudah dilakukan pada masa yang lalu sebagai wasilah untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti juga punya amalan yang istiqomah yang bisa menjadi senjata kita ketika kita menghadapi sebuah kesulitan. Saya rasa itu yang kami sampaikan pagi ini, karena banyak hal yang kurang